Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar yang selalu mengikuti tausiah halaqah dari Masjid Raya ini, mari kita awali dengan selalu memuji dan bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita diberi kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, cobaan, dan terus kita mendisiplinkan diri bersyukur dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wal mursalin, yang memiliki sifat yang agung, akhlak mulia, dan itu salah satu tugas beliau adalah memperbaiki akhlak manusia yang sudah rusak, yang dikenal dengan sebelumnya zaman jahiliyah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ingin mengingatkan kita, dalam hadis qudsi disebutkan yang artinya rumahku di bumi adalah masjid, ya. Di rumahku di bumiku, kata Allah, adalah masjid, dan tamu-tamuku di dalamnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Jadi masjid ini hakikatnya rumah Allah. Al-masjidu lillah, masjid itu milik Allah. Al-Quran seperti itu menegaskan. Maka beruntunglah hamba-hambaku yang bersuci dari rumahnya, kemudian melangkahkan kaki mengunjungi aku di rumahku. Maka wajiblah tuan rumah Allah itu sendiri menghormati tamu. Beruntunglah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Akan rugilah orang-orang yang hatinya tidak pernah tertarik menuju ke masjid. Semua itu penilaian Allah, bukanlah penilaian manusia, tapi Allah yang menilai itu semuanya. Man shalla arba'ina yawman as-salawat fi jama'ah la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini, bara'atun minan nifaq wa bara'atan minan nar. Kalau ada seseorang yang salat arba'ina yawman, 40 hari, kata Rasulullah, bersama berjamaah, bukan 40 hari salat sendirian, tapi terus dia berjamaah bersama imam, tidak luput padanya takbiratul ihram bersama imam 40 hari, kataballahu lahu bara'ataini, Allah akan menulis, memberikan kepadanya 2 bara'ah, 2 pelepasan. Pertama bara'atun minan nifaq,
dia akan terlepas, terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Wa bara'atu minan nar, dan juga insyaallah akan terlepas daripada api neraka. Saya kira kita disiplinkan diri ya, 40 waktu terus 40 hari ya, bersama imam berjamaah ya. Allah memelihara kita. Apalagi di rumah Allah, kita beruntung hari ini bisa masih hadir, duduk menunggu waktu Isya. Sabar itu kata Rasulullah juga sebuah fadzalika ribat, perjuangan mendobrak semua pengaruh duniawi dan hawa nafsu sementara. Beruntunglah Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjelaskan sebelumnya bagaimana harta kita, umur yang Allah berikan, ilmu yang ada pada kita, dari mana harta kita dapat dan kemana harta itu kita gunakan. Semua ini adalah menjadi visi misi dari Rasulullah sendiri, sudah menyampaikan 15 abad yang silam ya, pada kita sekalian, selama 23 tahun terus menerus, baik di Mekah maupun di Madinah. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, tidak pernah berhenti dalam mengemban misi menyampaikan risalah Allah. Enggak pernah berhenti, susah, senang, sedih, diganggu ya, dan sebagainya. Itulah Rasulullah ya. Makanya jadi pelanjut misi beliau kepada kita. Maka dakwah itu enggak boleh berhenti, terus dia. Berhenti dakwah, mati surinya Islam ya. Ada lagi ada apa-apa. Maka Allah sendiri mengatakan fadzakir inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Beri peringatan, sampaikanlah kepada umat ini, kepada jamaah ya. Mudah-mudahan itu jadi manfaat, bermanfaat itu. Mana ada tidak bermanfaat Bapak Ibu sekalian kalau yang ma'ruf, yang baik ya. Kalau yang baik ya. Makanya malam ini kita coba terus ya mengkaji ya antara ilmu dan amal ini ya. Ilmu dan amal, ada ilmu, ada amal ya. Malam ini kita tidak mulai dengan kajian tentang niat, nanti akan sampai kepada ilmu, sampai kepada amal ya. Kita kaji pelan-pelan ya. Berkaitan dengan ini ada hadis yang sangat masyhur, hadis sahih ya. Gimana niat ya, dalam kaitan dengan amal, baik ibadah, muamalah ya, itu tidak bisa dipisahkan. Hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu dengan niat. Amal itu dengan niat. Setiap amal itu ada niat. Kita dari rumah sudah meniatkan ke masjid, salat berjamaah. Apa yang kita niatkan, itu yang kita dapat. Oh, dari rumah saya ke warung kopi, minum kopi,
itu saja yang dia dapat. Ya. Kalau hadis ini melanjutkan, bagi setiap orang likulli mri'in ma nawa, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Kalau dia tidak niatkan, nggak ada apa-apa di situ. Ya. Maka niat nanti membedakan. Ya. Kalau dikatakan innamal a'malu binniyat, hanya beberapa amal dengan niat. Ya, di sini ada kalimat yang tersembunyi, yang tersimpan. Ya. Dalam ilmu usul fiqh disebut dilalah al-iqtidha. Ya. Ada kalimat yang tersimpan, belum jelas maknanya. Apa dimaknai beberapa amal dengan niat? Juga dalam Al-Quran ada kalimat lain, fas'alil qaryah. Kata Allah, tanyakan kepada desa, kampung, tanyakan. Itu ada kalimat yang tersembunyi, dilalah al-iqtidha dalam ilmu usul. Ya. Fas'al al-qaryah, di situ ada ahlul, penduduk. Tanyakan kepada penduduk kampung itu, bukan tanya kepada desa, kampung. Nah, kita pahami nanti. Ini juga begitu. Hanya saja, kalau pendapat menurut Imam Syafi'i, di situ ada kalimat sah. Hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Nah, gitu. Tiada kalimat yang tersembunyi, dilalah al-iqtidha. Sah. Hanya saja sahnya amal yang dilakukan dengan niat. Nah, gitu. Tapi kalau hanya amal dengan niat, orang belum paham. Tapi ada kalimat tersembunyi, pendekatan ilmu usul, dilalah al-iqtidha. Kalau Imam Hanafi mengatakan bukan sah, tapi ada kalimat yang tersembunyi, sempurna. Hanya saja sempurna amal itu dengan niat. Nah, gitu. Kalau Syafi'i lebih konten, tegas, sah. Bukan sempurna tapi sah. Ya. Ada sah, ada tidak sah. Ada batal, ya, tidak batal, ya. Jadi ada konten. Makanya Imam Syafi'i niat itu menjadikan sebuah rukun dalam salat. Jadi rukun pertama ni dua berdiri, lihat kebi Fatihah. Jadi dia rukun itu masuk. Niat itu masuk dalam rukun, bukan syarat. Tapi Hanafi, Maliki memasukkan di dalam syarat, bukan pada rukun. Ya. Jadi tidak perlu niat ketika kita takbir, ketika kita salat. Sudah niat di rumah. Oh, belum ya salat maghrib sudah cukup. Tapi Imam Syafi'i enggak boleh. Dia masuk rukun. Niat itu jadi rukun. Tidak ada niat, tidak sah amal. Ya. Nah, ini saya perbedaan. Dia ada semacam ketegasan. Ya. Kunci di situ. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amal, jamak dari amal. Kalau innama itu dalam bahasa Arab menunjukkan hasar. Hasar artinya membatasi, hanya saja. Ya. Itu kalimat hasar. Para ulama merumuskan apa itu hasar. Ya. Hasar isbatul hukmi fil madhkuri wa nafyuhu amma adahu. Hasar dirumuskan oleh para ulama, ya. Tidak dihukum adanya sesuatu amal, melainkan jika ada diniatkan.
Nah, inilah menunjukkan hasar, ya. Jadi kalau tidak ada niat, ya tidak ada hasilnya, maqasidnya nggak ada, ya. Makanya ada kaidah usul dibuat oleh para ulama, al-umuru bimaqasidiha. Umur, pekerjaan itu apa yang dikasat, diniatkan akan tercapai dia. Maka di sini membedakan kalau kita misalnya ini duduk dalam masjid. Kalau duduk biasa nggak ada niat. Maka yang membedakan ini ibadah dengan bukan ibadah, kita adu niat dalam duduk dalam masjid. Ini niat i'tikaf sunat, ya. Sengaja saya niat i'tikaf, itu sudah ibadah. Tapi kalau duduk saja itu nggak ada apa-apa di situ, ya. Itulah membedakan, ya. Niat itu membedakan antara ya dengan tidak, antara ibadah wajib fardhu in dengan fardhu kifayah, dengan rawatib, ya. Antara kurban dengan akikah. Inilah niat membedakan. Tanpa ada niat ya nggak ada apa-apa di situ, kan sama saja dia. Karena ini ibadah, ya. Sengaja i'tikaf sunat, ya. Sudah ada pahala, ya. Terus kita mendapat pahala. Hati berzikir atau mendengar, ya, telinga mendengar tausiah, nasihat, ya. Tapi kalau duduk saja nggak ada apa-apa. Kapanpun kita masuk dalam masjid, salat, duduk terus niat i'tikaf, ya. Itu berpahala. Membedakan antara satu. Jadi isbatul hukmi fil mazkur wa nafyu amma ada. Tidak dihukum adanya sesuatu amal melainkan jika ada diniatkan, ya. Seperti itu. Sedangkan niat itu sendiri dirumuskan, ya, oleh para ulama. An-niyah ibaratun anim bi'asil qalbi nahwi ma yarahu muwafiqan li ghardi min jalbi naf'in au daf'in dzarrin khalan wa malan. Nah, tadi tentang hasar, ya. Innama adat hasar. Dalam nahu adat hasar. Apa yang kita niatkan, apa yang kita tuju, itu yang kita dapat. Kawalikum li'imri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu apa yang dia niatkan. Jadi niat bergeraknya hati kepada mengerjakan sesuatu yang dipandang baik dan bermanfaat. Maka kalau kita yang baik, kita mulai dengan niat, dengan bismillah dulu, basmalah. Kita niatkan, ya, buka toko usaha, ini mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri, ya. Jadi mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang syubhat, apalagi haram dan sebagainya, ya. Jadi nggak ada niat kalau orang mau berjudi, saya mau berjudi supaya menang. Itu nggak ada. Kalau bukan yang bermanfaat, yang baik, itu apa niat, ya. Jadi bergeraknya hati kepada mengerjakan sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, untuk sesuatu maksud yang baik, untuk menarik sesuatu manfaat ataupun untuk menolak kemudaratan dalam waktu cepat ataupun terlambat, ya. Kita ingin melakukan, kalau salat makanya dirumuskan oleh Imam Syafi'i, kontennya sangat kunci, ya, keywordnya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasad, melakukan sesuatu beriringan dengan perbuatan. Maka inilah Imam Syafi'i memasukkan niat itu sebagai rukun. Kapan kita niat salat? Ketika takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Dalam takbir kita sudah pasang niat. Salat maghrib, fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Sudah ada niat di situ. Tanpa niat tidak sah, karena itu rukun. Batalnya salat. Tinggalnya rukun, cacat perbuatan kita. Ya, seperti itu. Ya, kita kuatlah konten. Inilah kesengajaan sekali Imam Syafi'i ini dalam persoalan ibadah sangat ketat. Ya. Karena ilmuwan, ya, terus mencari ilmu, ilmuwan plus cerdas. Ya. Beda Imam Hanafi, tidak perlu dalam salat, dalam takbir niat dalam salat, sudah niat tadi dari rumah, jak sembahyang, maka dia masukkan syarat, bukan rukun. Ya. Syarat ke sebelum ada syarat salat, suci dari hadas kecil, hadas besar, bersih pakaian, suci pakaian yang kita gunakan, kemudian tempat harus bersih dari najis, dari hadas, ya. Kemudian menghadap kiblat. Itu kan syarat. Jadi seperti itu. Makanya ilmuwan Imam Syafi'i radhiyallahu an sangat ketat dalam persoalan ibadah. Imam Hanafi orang dagang, sibuk dengan persoalan dagang, metropolitan, Damaskus, di Kufah, ya, agak longgar sedikit, orang-orang muamalah agak longgar sedikit, ya, pendapatnya. Imam Syafi'i ilmuwan, bukan pedagang, dia ilmuwan, terus menuntut ilmu. Maka Imam Syafi'i itu banyak sekali dia hafal syair, di mana ada orang ahli bahasa didengar, dia kunjungi untuk mendapatkan ilmu, memperkuat, mentakkidkan ilmu yang sudah ada lewat syair, ya, syair-syair. Di mana ada ahli hadis, dia datangi, ya, di Madinah, di Mesir dan sebagainya, mengembara mencari ilmu. Luar biasa. Baik, Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu al-umuru bimaqasidiha, semua pekerjaan itu sesuai dengan maksud niat. Maka di sini terkandung semua perbuatan kita, niat kita itu adalah bukan hanya untuk duniawi, tapi juga ukhrawi. Anda cari nafkah, keluar dari rumah jam 6 pagi, pulang dari usaha jam 6 sore. Kita cari nafkah itu bukan hanya untuk dunia saja, tapi untuk ukhrawi, amal, nafkah. Kita bayi hidup keluarga dan anak kita, ya. Jadi seperti itu. Kita simpan, kita bayar zakat, nanti kita sedekah, ya. Kita wakaf dan seterusnya. Jadi tercakup dia dua, bukan hanya duniawi, tapi juga ukhrawi. Kalau niat kita baik, ya, bukan niat untuk tidak baik, ya. Oh, seorang mencari ilmu, dia niatkan ilmu untuk ibadah, itu bisa disebarkan lagi kepada orang lain. Dia niatkan bismillah, mudah-mudahan Allah membuka hati saya terang mudah mendapatkan ilmu, agar ilmu saya sampaikan kepada orang lain apa yang saya tahu. Tapi kalau dia cari ilmu niat, itu bisa hebat, dikenal orang, mengalahkan debat orang lain. Itu lain niatnya, nggak ada apa-apa di situ, ya. Bukan niat untuk ibadah, itu menyebarkan ilmu itu. Itu ada kesombongan. Maka kita nggak boleh ria, ya, nggak boleh ria, nggak boleh iri, ya. Nah, disinilah niat itu di hati. Semua ulama sepakat niat itu adalah di hati. Nah, ini persoalan lagi. Oh, ada saya usalli fardhal maghribi 3 rakaatin, boleh, itu lafaz, ya, dilafazkan.
tapi niatnya tidak dilafadzkan dalam hati dia. Nah, ini semua ulama sepakat niat itu di hati. Nah, inilah rahasianya Allah menjadikan hati kepada kita. Kenapa tidak cukup dan akal, otak di sini? Ya Allah membuat hati nurani, ya. Qalbun atau fuadun, ya, hati nurani. Maka Imam Ghazali membedakan hati. Ada hati kalbu yang bisa dipegang, ada hati nurani. Nah, itu yang sulit metafisik, ya. Nah, inilah hati, ya. Hati. Maka dalam diri manusia, kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Dalam setiap jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah seluruh anatomi manusia ini. Jasmaninya akan baik, darahnya baik, ya, jantungnya baik, ya, tangannya baik, nanti pikirannya baik, dengarnya baik, matanya baik, mulutnya baik, ya, itu akan baik. Kenapa hati itu baik? Ya. Tapi kalau ini sakit, rusak, bervirus, rusak semua jasmaninya. Ya. Maka dalam pendekatan tasawuf ada disebut tahalli, tahalli, tajalli, ya. Ya. Kalau tahalli itu mengosongkan semua hati ini dari sifat-sifat yang tidak baik. Tahalli, iri, dengki, kueh, khianat, benci, fitnah, itu dia apa? Di-scan, dihapus, ya, dihapus. Tahalli, pendekatan sufi, ya, tasawuf, ya. Baru dia nanti suluk. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Akan dia tahu. Kalau dia sudah tahu dirinya siapa dirinya, maka dia pasti akan tahu siapa Allah yang menciptakannya. Maka enggak ada berat dia menjalankan perintah Allah, karena tahu dirinya ini bayang-bayang di bumi. Sementara Allah berikan umur, nanti dipanggil lagi ke alam barzah, ya, mati, ajalnya tiba. Kita akan bayang-bayang ini, ya, bayang-bayang Allah di bumi ini, ya. Allah jadikan, nanti Allah ambil lagi, ya. Nah, jadi ini takhalli. Hati ini supaya bersih, bersihkan dia, scan hati, ya. Jangan ada virus di sini. Kalau banyak virus, inilah amal kita pun tidak akan diterima, ya. Doa kita tidak akan makbul, ya. Hati koeh, ya, benci kegop, ya, iri kegop, hasad, ya. Malah orang hasad, kata Rasulullah, akan dimakan nilai-nilai amal yang baiknya seperti api memakan kayu yang kering, habis semuanya, ya. Hebat kita, ya. Koeh, ya, iri, dengki, khianat, ya, nggak ada arti itu, ya. Jadi inilah kita bersihkan ini, kita bersihkan lewat tahalli, ya. Ya, kemudian baru bergerak tahalli, mengisi yang sudah bersih ini kosong, diisi dengan sifat-sifat yang baik, zuhud, tawadu, qanaah. Qanaah kan puas dengan apa yang ada. Kita sterilkan diri, tawazun. Kita seimbangkan diri antara duniawi dan ukhrawi, ya. Apa namanya? Akhlak yang baik, ya. Akhlak terpuji. Kita isi diri kita ini, hati kita selalu merasa senang. Kita buat diri kita menikmati hidup ini, senang, ya, merasa di mana-mana kita senang, ya. Di rumah senang, di pasar senang, di jalan senang, di kantor kita senang, menikmati, ya, dengan pencerahan, senyum, ya. Orang senyum kan orang sehat, tidak ada apa-apa dalam hatinya. Orang senyum hatinya juga sehat kan, gitu, ya. Awet, menjaga awet,
awet muda, ya, bersih segalanya, ya. Jika itu lewat tahalli, ya, kita isi sifat-sifat itu. Kemudian baru beranjak kepada tajalli, nah, meneladani sifat-sifat Allah. Ini lebih tinggi lagi, ya. Sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik, 99 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. As-Sabur, Ar-Razzaq, ya. Kalau kita internalisasi sifat-sifat itu kan indah sekali manusia ini. Enggak ada yang keras, enggak ada yang mencaci orang, ya. Enggak ada yang fitnah orang, ya. Karena kita sama semuanya, ya. Nah, sifat-sifat kasih sayang, ada kelebihan diberi oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini ada kemudahan diberi rezeki. Ayo besok kita panggil anak yatim. Sifat kasih sayang. Itulah sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah walaupun dia juga sederhana, tak bisa melihat orang fakir miskin lewat di depannya, anak yatim apalagi, ya. Walaupun enggak ada untuk dirinya, tapi untuk anak yatim iba sekali. Internalisasi sifat-sifat sifat Allah, ya, dalam diri kita, ya, kita internalisasi kasih sayang, ya, menghargai orang, ya, tidak membenci orang, ya. Sama kita ini yang membedakan, kata Allah, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia itu kan yang takwa, kata Allah. Bagaimana takwa? Nanti kita lihat lagi pada waktu-waktu yang lain, bagaimana seorang yang takwa. Jadi begitu internalisasi, ya, sehingga dia menjadi karakter akhlak. Inilah yang dikatakan, ya, wa innaka ala khuluqin azim. Jadi engkau Muhammad itu memiliki akhlak yang agung, luar biasa itu. Mana ada bisa kita sama, ya. Walaupun beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, ana basyarun mislukum, saya seperti kamu, basyar, seperti manusia lain. Ya, makamnya sudah tinggi, kita masih rendah sekali ini, ya. Ya, masih banyak yang belum kita ikuti sunnahnya, ya. Makanya kata Allah, wala taqulu ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan tidak melakukan, ya. Tapi lakukan, kerjakan, ucapkan sesuai dengan perbuatan, ya. Hari ini banyak orang mengatakan begini, bla 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 bla, tapi perbuatannya lain. Kabura maqtan, kata Allah, hina dina, kehinaan itu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al, kehinaan, hina, ya. Kamu yang mengatakan tapi kamu tidak melakukan itu, ya. Tak pegah ubibut, tak pebut ubina, ya. Tak pegah haba uro tanging ulikun, tak pegah haba malam tanging lang seput, ya. Kan sudah ada itu, bijak sekali orang tua itu mengatakan, ya. Tentu sumbernya kan hadis Al-Quran, ya, sebagainya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu, la amala liman la niyatalah. Hadis dari Anas, tidak ada amal bagi orang yang tidak ada niat. Kembali kepada hadis tadi, ya. Jadi ini memberikan faedah yang luar biasa. Niat di dalam fikih secara bahasa itu al-qasdu, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala, niat. Maka itu membedakan hadas kecil dengan hadas besar, niat, pada niat. Karena niat tidak sampai maksud amal, karena itu ibadah, ya. Mengangkat hadas besar dari seluruh tubuhku. Ada juga nawaitu raf'al hadasil asghar, hadas kecil, ya. Bedakan hadas besar, hadas kecil, ya.
Hadas kecil cukup dengan wudu untuk membersihkannya, mensucikannya. Hadas besar tidak cukup dengan wudu, tapi harus dengan mandi wajib, ya, mandi besar dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah SWT, kesengajaan untuk melakukan ketaatan, pendekatan diri kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan atau dengan cara meninggalkannya. Nah, ini dalam fikih ya, apa itu niat? Ya. Al-a'mal, alif, amal jamaknya a'mal. Al-a'mal ada alif ma'rifah, ada ta'rif, memberikan faedah keseluruhannya. Maka seluruh amal tiada dihukum adanya oleh syarak, melainkan dan ada diniatkannya. Semua perbuatan yang baik, yang bermanfaat, ya, gak ada niat, gak ada hasil, ya, semua. Karena ada alif, innamal a'mal, ada al-a'mal, lam alif lam ma'rifah, ya, jadi memberi ketegasan seluruh perbuatan yang baik. Tidak ada niat, maka itu tidak dihukum adanya manfaat di situ, ya, itu sia-sia, ya. Ini mewujudkan suatu pekerjaan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, maupun anggota atau perbuatan hati. Ini termasuk hati, ya. Maka setiap pekerjaan yang kita lakukan tentu ada sinyal dari hati. Kalau hati dia yang baik, pasti dia akan memberikan sesuatu yang baik. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa amal hanyalah dengan niat. Maka tadi Imam Syafi'i menyebutkan sahnya amal itu dengan niat. Imam Hanafi mengatakan sempurnanya amal itu dengan adanya niat. Makanya Imam Baihaqi mengatakan, ini hadis ini sepertiga ilmu. Jadi dibahas ya dalam beberapa kitab, ini dibahas ya 70 bab fikih, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih, ya. Ada juga yang mengatakan sepertiga Islam hadis ini, ya, karena semua membahas ya jumlah fikih. Makanya Imam Syafi'i 70 bab ilmu, seperempat masuk dalam ranah ibadah. Nah, seperempatnya masuk dalam ranah ibadah. Wudu, kita niat di situ, mandi wajib, mandi sunat, ya, fardu in, fardu kifayah, rawatib, haji, zakat, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, ya, kurban, wakaf, dan sebagainya, ya. Jadi dalam ranah ibadah ini seperempat ilmu hadis ini, ya. Nanti masuk muamalah, nanti masuk jinayah dan sebagainya. Ada yang menyebut ini sepertiga ilmu. Imam Baihaqi mengatakan seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita memperkuat konstruksi semangat dalam menjalankan perintah Allah dengan tidak keluar dari koridor sunnah dan Al-Quran, dan juga pendapat-pendapat para ulama yang mu'tabarah, dalam memperkuat semangat dan yakin bahwa amal kita itu adalah tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, karena waktu insyaallah kalau Allah masih memberikan kesehatan dan umur kepada kita, insyaallah kita akan lanjutkan pada ahad malam yang akan datang insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.